Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Selasa 27 April 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus menyertai kita semua yang membawa kehidupan kita dalam kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan pembacaan kita sampai kepada 1 Samuel pasal 22. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami dapat menjalaninya. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan menghayati, serta terutama menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mengenal yang namanya rasa takut. Dan sebagai manusia itu lumrah, siapapun bisa mengalaminya. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang dicengkeram oleh rasa takut berkepanjangan. Orang yang semacam ini dapat kehilangan akal sehat dan keyakinan iman. Hidupnya kemudian hanya dipenuhi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran. Pengalaman inilah yang terjadi dan dialami oleh Raja Saul. Ketakutan yang membelenggu menyebabkan kecurigaannya kepada semua orang. Ia curiga kepada keluarga Imam Ahimelek, lalu memerintahkan untuk membunuh Imam Ahimelek dan keluarganya, bahkan imam-imam yang lain. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Lalu raja memerintahkan kepada bantara dan yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusui, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang terjadi ketika kekhawatiran akan tahta Saul direbut oleh Daud, sehingga Saul bertindak nekat dan kejam. Lebih lagi ia memerintahkan agar para imam yang lain, bukan saja Ahimelek, tetapi imam-imam yang tidak tahu apa-apa, yang menggunakan baju efod kain lenan, turut dibunuh oleh seseorang yang bernama Doeg, orang Edom. Orang asing sesungguhnya. Kalau bentara dari Saul tidak berani karena mereka meyakini bahwa imam-imam ini adalah orang yang diurapi. Sekali lagi para prajurit Saul sesungguhnya menolak. Selain menghormati para imam, mereka meragukan juga otoritas perintah dari raja yang aneh itu. Saul tidak putus asa ketika bentaranya tidak mau melakukan perintahnya. Dijelaskan di sini, ia memerintahkan Doeg, orang asing dari Edom, untuk melaksanakan perintahnya dan segera dilakukan oleh Doeg. Ia membunuh 85 orang ditambah seluruh penduduk kota imam itu. Sungguh sangat amat kejam. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 20 sampai 23. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud.
Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Bapak Ibu Saudara-saudara, harapan Saul untuk menghancurkan sampai ke akar-akarnya tidak berhasil. Anak Imam Ahimelek yang bernama Abiatar berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya ia menjumpai Daud. Daud menerima Abiatar dan tidak lari dari tanggung jawab sebagai seorang raja yang diurapi Allah. Ya. Daud tidak khawatir diburu oleh Saul karena alasan melindungi Abiatar. Daud justru memberikan kekuatan kepada Abiatar untuk tidak menjadi takut. Demikianlah Daud melindungi orang lain seperti nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemicu rasa takut adalah kecurigaan. Orang yang sering curiga seperti Saul menunjukkan jati dirinya telah rusak, apalagi sampai berniat membunuh orang-orang yang sesungguhnya adalah hamba-hamba Tuhan. Saat ini banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Mata hati dan nalarnya tertutup oleh dosa sehingga banyak tindakan dan keputusan yang diambil jauh dari kebenaran. Kebenaran yang diambil sekali lagi adalah kebenaran menurut ukuran sendiri, dan bahkan berani melawan kebenaran yang sesungguhnya dia yakini demi ambisinya dan juga karena ketakutannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdamai dengan Allah dan hidup rukun dengan sesama adalah obat bagi kita untuk dapat hidup menikmati damai sejahtera Allah, bukan hidup dalam ketakutan. Sekali lagi, mari kita senantiasa memiliki hidup damai dengan Allah. Apalagi kita sudah mendapatkan Kristus sebagai jalan pendamaian. Hubungan kita yang telah terputus karena dosa dipulihkan di dalam Kristus sehingga kita boleh mendapatkan jalan pendamaian. Hidup berdamai dengan Allah, hidup rukun dengan sesama, sesungguhnya ini menjadi obat bagi kita untuk hidup dalam menikmati damai sejahtera dari Allah dan tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini kembali kami dapat belajar firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan, juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.